Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini ya, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Sebenarnya ini nanti akan terkait dengan kegiatan kita sehari-hari ya, ketika kita bersengkrama dengan anak didik kita ya, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita memberikan materi ke anak-anak, dan juga terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang nantinya akan kita lakukan di sekolah kita ya. Dalam budaya positif ini ada beberapa materi yang nantinya akan saya sampaikan ya, yaitu pertama ada terkait dengan disiplin positif, yang kedua tentang teori motivasi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi pada saat sekarang ini zamannya mungkin sudah berubah ya, tidak seperti zaman kita dulu sekolah. Ketika dulu kita sekolah, kita harus wajib patuh mendengarkan apapun yang Bapak Ibu guru kita sampaikan atau Bapak Ibu guru kita perintahkan. Tetapi untuk generasi Z ya, mereka itu punya dunianya sendiri ya. Kalau kita kerasi mereka ya, mereka pasti akan berontak ya. Jadi kita harus bisa merangkul mereka dengan cara-cara yang lebih santun. Tidak bisa kita samakan dengan dunia kita atau ketika kita sekolah pada waktu dulu. Oke, untuk pembelajaran saat ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setiap anak itu punya kodratnya masing-masing, mereka punya lakunya masing-masing. Setiap anak membawa karakter yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya ya. Kita tidak bisa memaksakan bahwa si A dengan si B itu harus sama cara belajarnya, si A dengan si D itu harus sama cara belajarnya. Tetapi mereka punya caranya sendiri-sendiri, punya gaya belajarnya sendiri-sendiri ya. Makanya kita harus bisa membimbing mereka dengan cara-cara yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda. Karena misalkan si A belajarnya pinginnya langsung praktek di lapangan, si B lebih suka mendengarkan orang ngomong, si C lebih suka mengamati. Kita tidak bisa menyamakan itu semuanya ya. Jadi kita harus bisa merancang ya pembelajaran yang berbeda agar anak-anak bisa menerima materi kita dengan baik ya. Mereka bisa terbawa dengan materi yang kita sampaikan. Makanya kita harus bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tujuannya apa sih? Tadi untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Ini kita sering loh ya, kegiatan P5 ini semuanya fasilitator nih. Banyak fasilitator ya, kegiatan P5. Jadi dimensi-dimensi yang ada pada P5 itu ya, penguatan profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan tertanam pada jiwa para murid kita ya. Karena nanti di dunia industri ya ataupun di kemasyarakatan bukan hanya masalah kemampuan hard skill atau keterampilan ya terkait dengan teknis mereka, tapi lebih banyak dengan soft skill yang dibutuhkan untuk bersosialisasi ataupun untuk bekerja di industri. Nah, terkait dengan soft skill ya, itu semuanya sebenarnya sudah masuk di dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, ini pelajaran dengan paradigma baru ya. Sebenarnya nanti kita bahas terkait dengan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan di dalam kelas ya. Tapi sebenarnya ada miskonsepsi ya yang selama ini kita lakukan di dalam kelas ya. Yang menurut kita adalah hal-hal yang biasa saja ya, hal yang wajar yang bisa kita lakukan, tapi sebenarnya itu ada
yang seharusnya tidak kita lakukan terhadap anak didik kita. Apa saja sih kira-kira ya? Apa saja yuk? Nah, nih miskonsepsi teori kontrol ya. Jadi biasanya gambarnya itu siswa itu dikekang di situ ya. Ilusi guru mengontrol murid ya. Guru itu biasanya nyuruh ya. Kita pinginnya murid itu mematuhi apa yang kita sampaikan atau aturan-aturan yang sudah sekolah buat ya. Ayo kamu itu harus ini, harus itu, seperti itu ya. Sebenarnya murid itu nggak bisa dikontrol. Mereka hanya mengikuti kemauan kita karena mereka itu takut sesuatu ya. Kalau mereka merasa bahwa saya itu tidak perlu takut dengan Bu Endang atau tidak perlu takut dengan Pak Umang, mereka pasti akan berontak ya. Maulah ngapain ikuti Bu Endang gitu. Tapi karena mereka takut sesuatu ya, mereka mau nggak mau harus mengikuti ya. Jadi ini sebenarnya salah. Sebenarnya kita harusnya mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, bukan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Karena lama-kelamaan nanti ini nggak efektif ya. Coba kalau kita di luar ya, kita lepaskan seragam kita sebagai guru, dia melepaskan seragamnya sebagai murid ya. Ketika kita ketemu dan kita nyuruh dia hal yang sama, pasti dia akan nggak mau ya. Tapi kalau kita mencoba mengajak ya, kemungkinan besar mereka akan menyadari itu. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Tapi tidak semuanya. Bapak Ibu misalkan ketika ada suatu kegiatan ya, kadang-kadang anak-anak kita itu nggak mau ikuti kegiatan tersebut. Biasanya apa yang kita lakukan? Ketika ada kegiatan kemarin nih, misalkan kemarin kan ada gebiar Kemaskada ya untuk menyambut kemerdekaan ya. Ada banyak event kemarin di sekolahan untuk lomba-lomba anak ya. Ketika kita masuk ke kelas sebagai wali kelas, mungkin 95% anak-anak nggak mau ikut tampil, nggak mau ikut berpartisipasi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kemarin? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin Bu? Ya kan? Pengalaman kemarin nih, yang wali-wali nih, Bu Ina, Bu Arum, Bu Putri. Apa yang Bapak Ibu lakukan kemarin? Coba Bu Ina. Ngoprak-ngoprak. Yang pertama jelas mengkondisikan anak, menguatkan dulu bahwa kegiatan ini adalah milik kita bersama, untuk kita bersama. Kalau sudah, silahkan. Yang pertama, siapa yang mau dulu, siapa yang mau lomba ini, lomba ini, lomba ini. Di akhirnya kalau tidak sama, ya mereka tidak ada yang mau, kembalikan lagi, penguatkan lagi bahwa apapun kegiatannya karena milik bersama, mau rame tidak rame ya milik bersama. Kalau kalian tidak berpartisipasi ya tidak akan jadi. Jadi lama-lama kan lomba satu, oke ada, berikutnya ada. Yang kemarin itu kalau kelas saya kebetulan mesin itu kan laki-laki semua. Yang paling tidak mau kan fashion show. Karena mungkin bagi mereka itu fashion show itu mungkin lenjeh dan lain-lain. Padahal kelasnya kan putra semua. Jadi yang mau dan susah itu memang di situ. Tapi untuk yang lain kayak lomba tampuk air itu ya hampir semuanya oke, enjoy saja sih karena bisa, cuma mungkin saling menunjuk kowe lah gitu. Tapi ya intinya ayo semua satu kelas saling mendukung. Di akhirnya ya kita harus secara tidak sadar mereka mengikuti kita. Ya, mengikuti kita. Kebetulan karena kita sama dengan P5, ayo kelompok 1. Nah, kelompok 2 kan di P5-nya pakai kelompok, tidak pakai kelas. Mau tidak mau itu setiap lomba akan diwakili. Kalau tidak ada yang mau menunjuk secara sadar sendiri ya seperti dipaksa untuk di tiap kelompoknya itu ada yang mewakili untuk lomba. Baik, terima kasih Bu Ina atas berbaginya. Baik, ada lagi mungkin yang mau berbagi dari bapak-bapak? Yuk, yang malas kemarin pengalamannya bisa berbagi.
Ini. Oke, silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi tepat sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Ina dan Pak Pur, bahwasanya kita tidak boleh memaksakan, kita tidak boleh membujuk ataupun merayu, tapi kita harus munculkan motivasi intrinsik dari anak, ya. Jadi kalau yang seperti ini nggak baik ini, ya. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu sebenarnya tidak tepat. Kita tidak boleh membujuk anak karena ya sekali dua kali mungkin mau, tapi lama-lama juga mereka pasti nggak mau lah dibujuk-bujuk terus kayak gitu, karena tidak ada kesadaran diri dari dalam diri anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sangat keliru, ya. Ketika kita menyuruh tadi, ya, ketika kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu itu nggak baik, ya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita kalau menghadapi anak-anak yang mungkin terlambat atau mungkin suka tidur atau suka rame, terkadang itu kita secara tidak langsung itu kalau kita tidak menghukum, kita bikin anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, kenapa aku kok tidur ya, kenapa kok aku telat ya, itu juga sebenarnya nggak baik. Nah, apa saja nanti yang harus kita lakukan, kita lihat ke depan. Nah, ini perubahan antara paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini kalau stimulus respon itu hal-hal yang terkait dengan miskonsepsi tadi, bahwasanya realitas kita menganggap bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang sama dengan kita. Tetapi kenyataannya adalah setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing. Ya, kebutuhan antara saya dengan Bu Sukri pastinya berbeda. Bu Sukri dengan Bu Endang sama-sama guru BK juga pastinya akan berbeda. Ya. Semua orang melihat yang sama. Tapi kalau di teori kontrol, ya, setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri terhadap suatu hal. Kita tidak bisa menyamakan, ya, persepsi kita terhadap suatu hal agar sama dengan orang lain, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Tapi kita harus melihat semua perilaku yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti punya tujuan. Ya. Kayak saya menganggap yang namanya Romi itu beboy, ya, karena doyan tidur, ya. Tapi pastinya anak itu punya tujuan sendiri, ya. Yang saya waktu itu nggak mau tahu, kenapa kamu suka tidur? Kayak gitu. Pasti dia punya alasan kenapa dia suka tidur. Sekarang masih, Pak? Masih. Orang lain bisa mengontrol saya, ya, tapi nggak ada orang yang bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu pun keliru, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain walaupun kita punya power, tapi hanya saat itu saja, ya. Tapi ketika dia lepas seragam, ya, kita bersosialisasi secara sama-sama, ya, kita sendiri-sendiri, ya. Nggak ada yang namanya power, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Nah, ketika kita membujuk gagal, kadang kita memaksa, ya. Kemudian lebih tepat tadi nih, dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ina dan Pak Pur, ya, bahwa kita itu mengajak anak, ya, menyadarkan anak, ya, bahwa sesuatu itu sebenarnya kembali lagi ke mereka, ya. Kegiatan Gamaskada, ya, akan heboh, akan rame, ya, ketika anak-anak ikut berpartisipasi. Kalau anak-anak nggak ikut berpartisipasi, pastinya akan sepi-sepi aja, ya. Kemudian model berpikir menang kalah, tapi kalau di teori kontrol itu adalah win-win solution. Oke, Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua ketika mendengarkan kata disiplin? Biasanya ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita, apa yang ada di pikiran kita? Coba saya ingin dari belakang deh. Mbak Yus, coba kalau dengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di pikiran Mbak Yus? Keteraturan. Keteraturan.
Kalau Bu Eri, Tepat waktu sesuai aturan. tepat waktu sesuai aturan. Baru kebiasaan. Kalau Bu Ina, kaku. Mazul, Disiplin itu membebaskan, Pak. membebaskan. Karena jika saya jadi nyaman, disiplin itu bisa membebaskan dan nyaman. Contohnya seperti ini, jika saya waktu itu belajar mekanika teknik di universitas saya disiplin, mungkin sekarang saya sudah jadi ahli struktur dan bebas membuat rekayasa bangunan yang unik-unik seperti itu, Pak. Pak Sukron? Sesuai aturan. Ya. Rata-rata orang mengkonotasikan disiplin itu dengan suatu hal yang kaku, aturan, Paksa. ya, paksaan. Membosankan. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini peraturan, ya, tata tertib, kemudian ada hukuman. Kemudian ada apa lagi? Ya, suruh patuh. Ya, ini mungkin pikiran-pikiran kita tadi ya terkait dengan disiplin. Tapi sebenarnya disiplin apa sih? Ya, kalau menurut Diana Gosen, disiplin itu artinya belajar. Ya, di bukunya tahun 2021 itu disiplin itu artinya belajar. Ya, jadi artinya orang yang memiliki disiplin itu adalah orang yang bisa bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukannya, ya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Itu yang namanya disiplin, ya. Orang yang mau belajar. Jadi jauh dari kata hukuman, jauh dari kata tata tertib, peraturan, tapi mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti itu. Nilai kebajikan itu apa saja sih? Ya, nanti di belakang ya. Kemudian di sini kenapa disiplin positif? Ya, karena disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, reward, ancaman ataupun hukuman. Karena terkadang kita membuat anak itu untuk disiplin, membuat anak itu agar mau melakukan sesuatu, terkadang kita berikan yang namanya reward. Ya, kita iming-iming dengan reward. Ayo belajar, ayo siapa yang bisa mengerjakan ini, ya, nanti dapat A, ya, nanti dapat B. Atau misalkan ketika kita lihat di anak-anak SD atau anak TK, ayo siapa yang bisa baris dengan rapi, ya, nanti dapat permen. Siapa yang bisa baris dengan rapi, nanti dapat bintang. Seperti itu, ya, itu namanya reward atau iming-iming. Sebenarnya hal tersebut itu juga tidak efektif jika dilakukan secara terus menerus, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai yang disepakati secara bersama, ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, ras dan lain sebagainya, ya. Ini adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Ya, salah satunya ada di profil pelajar Pancasila, ya. Karena memang tujuan pendidikan nasional itu sekarang bermuara ke profil pelajar Pancasila, menghasilkan murid-murid yang nantinya punya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian mereka bisa berpendidikan global, ya, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga memiliki nalar yang kritis. Tidak serta-merta, ya, menerima informasi yang mereka dapatkan dan langsung menyebarkannya informasi tersebut. Tapi mereka akan menelaah dulu informasi tersebut, kemudian mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian di sini juga ada dari Ibu Primary Yes Program, ya, terkait dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga terkait dengan komitmen. Dan hal-hal ini pun, ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan ketika Bapak Ibu melakukan kesepakatan dengan anak-anak di awal pembelajaran, ya. Cuma, ya, mungkin ketika dilaksanakan hanya dalam bentuk kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat positif, ya. Tapi untuk masalah nilai kebajikannya tidak disampaikan ke siswa.
atau ke para murid, ya seperti itu. Kemudian, nah ini juga proyek nilai kebajikan ini juga banyak sekali ya nilai kebajikan yang bisa kita lihat. Tapi intinya itu seperti tadi fokus di profil pelajar Pancasila seperti itu. Oke, tujuannya apa sih disiplin positif? Jadi di sini tujuan positif tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika anak-anak memiliki motivasi tersebut, ya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi yang namanya motivasi intrinsik ya itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri ya, mau ada reward ataupun tidak ya mereka akan misalkan datang tepat waktu, mereka akan tetap belajar ya, mau ada hukuman atau tidak ya mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, bujukan, rayuan ataupun hukuman ataupun penghargaan dari orang lain. Oke. Teori motivasi. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, kenapa Bapak Ibu mengikuti misalkan kegiatan ini? Webinar. Dapat sertifikat. Kenapa? Dapat sertifikat. Misalkan kalau disuruh ikut webinar atau seminar tapi nggak ada sertifikatnya, kira-kira gimana? Nggak mau. Ya. Ya karena motivasinya kan berarti karena butuh sertifikat, ya. Selain butuh sertifikat karena ada tuntutan dari PMM. Kalau kamu mengerjakan PMM memang kenapa sih? Masuk ke grup yang belum yang belum PMM gitu. Bisa. Berarti ada karena ada sanksi sosial ya. Dari nanti kan ada sanksi sosial ya. Tapi di sini ya. Sosial dan sanksi moral. Ketidaknyamanan. Ya, berarti motivasinya ini ya karena menghindari ketidaknyamanan atau karena ada hukuman ya. Itu motivasi yang ada pada diri kita semuanya ya. Saya juga seperti itu. Kalau nggak dituntut PMM, ngapain ngerjain aksi nyata gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu engkau nih PMM negara, sertifikasinya ora cair. Ada lembur. Ya, karena ada motivasi menghindari ketidaknyamanan lah. Kena hukuman sertifikat ora cair. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi juga karena nih yang kedua. Karena adanya imbalan ya, dengan ikut webinar ada sertifikatnya. Kalau webinar nggak ada sertifikatnya, mau nggak? Nggak mau. Win-win solution ya. Win-win. Win-win solution. Win-win solution nggak seperti itu. Ya, ini. Udah ada sertifikat atau snapnya sebetulnya. Aduh, gara-gara ngomong masalah imbalan ya. Jeruk. Dapat nih. Nasi ngeresep pokoknya di tangan jadi. Aku saksi baru mau nggak warna yang kertas gede banget. Belakang layar, bersiap belakang layar. Imbalan ya. Berarti karena adanya imbalan ya. Motivasinya karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yang ada pada diri kita semua ya. Motivasi ekstrim. Oh sebentar, ini langsung saya buka. Di sini berarti motivasi ekstrinsik ya karena dorongan dari luar ya karena pengen dapat sertifikat, takut sertifikatnya nggak cair ya, kemudian karena merasa nggak nyaman itu karena dari luar, itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada juga yang namanya motivasi intrinsik ya, tadi sudah dicontohkan oleh Bu Mukminah ya dan Pak Pur ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi misalkan kok kita ikut webinar nih atau kita ikut seminar karena kita memang butuh ya, butuh ilmunya karena kita ingin
menambah relasi, menambah kolega, menambah ilmu, ya. Itu adalah motivasi intrinsik, ya. Lah imbalan itu diri sendiri, ya, yang namanya menghargai diri sendiri, itu yang namanya motivasi intrinsik, ya. Kalau kita nggak punya motivasi intrinsik, ngapain kita ikut seminar, ya? Ngapain kita ikut diklat, ya? Toh juga saya udah pinter ya gitu kan. Buat apa sih? Ya karena kita sadar bahwa kita itu sebagai seorang manusia, ya, kita itu harus belajar sepanjang hayat. Ya katanya kan menuntut ilmu dari biwean sampai dengan liang lahat. Ini motivasi intrinsik, ya, menghargai diri sendiri. Oke, dari motivasi tadi, ya, motivasi tentang perilaku manusia, ya, ada karena takut hukuman, karena ingin imbalan, atau mungkin karena dalam diri sendiri yang ada. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mendasari murid-murid kita, motivasi yang mana yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya? Saya ingin dengar suaranya Bu Endang, lo biasanya rame berarti ya. Kira-kira anaknya Rame kok nyanyi kan. Suara berdunia kedua. Jadi kan memperhatikan Pak Bu, kan langkah dia kita mengikuti Pak Bu mengajar di kelas. Baik, akan saya jawab motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid yang ada di sekolah. Kalau dari ketiga tadi, kalau menurut saya dari siswa-siswi bimbingan saya selaku BK, kurang lebihnya adalah yang takut hukuman tadi Pak. Iya, karena adanya motivasi ekstrinsik tadi. Kalau anak-anak biasanya kan, apalagi kalau BK ya, walaupun kita upayanya preventif ke pencegahan, mengingatkan ke siswa, ingat ya anak-anak bahwa kalau nanti kalian melanggar ini, nanti kalian kena poin ya, walaupun poinnya bukan dari BK, nanti dari kesiswaan. Jadi ibu hanya mengingatkan, kalau berangkat yang basic ya, jangan lebih dari 7.15. Karena kalau 7.15 nanti kalian kena poin gitu kan. Nah, artinya dari anak-anak mengikuti itu kan karena takut adanya hukuman, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada sih beberapa yang memang dari diri sendiri memang dia itu termotivasi karena saya, misalnya ada dari bimbingan saya yang TM itu kepengen masuk teknik mesin. Dari kelas 6 SD sudah punya cita-cita pengen jadi masinis. Jadi dia belajar serius dari kelas 1 SMP kepengen masuk di TM. Sekarang masuk di TM dan sekarang itu berangkatnya memang basic, rumahnya di Aji Barang. Nah kalau berangkat tuh jam 6 kurang sudah berangkat dan dia alhamdulillah tidak pernah terlambat. Ada, tapi ya tidak banyak begitu Pak. Terima kasih sudah mendengarkan suara Ibu Endang. Aplaus buat Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Endang atas sharingnya. Jadi kalau dari bimbingannya Bu Endang kebanyakan masih motivasi ekstrinsik, walaupun ada memang yang motivasi dari dirinya sendiri ya, karena dia ingin jadi masinis, makanya dia bersemangat masuk ke TM dan melakukan semua kegiatan itu mungkin dengan dengan senang hati, dengan semangat ya, karena dia memang ada motivasi dari dalam dirinya, ada suatu hal yang ingin dicapai ya. Ada lagi yang mau berbagi? Oke ya. Selanjutnya kita akan ke ini ada pertanyaan reflektif nih. Nah, kalau menurut Bapak Ibu nih, yang dilakukan Pak Momo terhadap Bogor itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Pak Umar? Saya jangan mau pensiun, tapi mau ngomong ini. Saya mau rekam beneran saja. Ya. Ini sudah direkam Bapak. Ini direkam Bapak. Enggak lah. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Momon itu tidak mencerminkan sebagai guru yang baik, karena tindakan itu pastinya ini adalah seperti menjustifikasi ya. Mestinya caranya menegur tidak seperti itu, apalagi setelah Gogon itu diperlakukan seolah-olah pembulian ya oleh teman-temannya, ini sangat tidak benar. Sehingga
apa Anda setuju dengan tindakan Pak Momon? Sama sekali tidak setuju untuk kita. Apalagi kita dan Bu Endang itu sebagai guru bimbingan dan konseling sama sekali tidak mencerminkan hal yang tersebut. Ya, mengapa? Karena ini bisa mematikan karakter siswa. Kita ketahui bahwa setiap siswa, setiap peserta didik itu mempunyai suatu ketahanan ataupun kemampuan dalam toleransi menahan rasa sakit yang berbeda-beda, terutama apabila ada perkataan yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik, tindakan yang tidak baik. Sehingga ini menurut saya jauhkan tindakan-tindakan tersebut, berikan tindakan-tindakan yang menguatkan hati peserta didik, karena kita paham bahwa setiap peserta didik itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Dia punya kelemahan, di sisi lain pasti punya kelebihan. Jadi untuk itu adanya suatu situasi yang saling membantu, saling memberikan satu perhatian, penghormatan dan lain sebagainya, sehingga suasana dalam kelas itu akan merasa menjadi situasi keluarga yang betul-betul nyaman, menyenangkan. Seperti lagu itu yang Bu Endang, lagu yang jenengan nyanyikan itu seperti itu. Ayo kita rukun, ya. Ayo kita rukun supaya belajarnya nyaman, gurunya tenang, siswanya senang. Itu. Terima kasih Bapak. Ya, berikan aplaus untuk Pak Umang ya. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Umang ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Momon itu adalah tindakan menghukum ya, karena bisa jadi itu tindakan yang serta-merta apa yang ada di pikirannya Pak Momon langsung eksekusi ya, tanpa mempedulikan apa yang dirasakan oleh Gugun, tanpa kita mau tahu apa alasan Gugun ternyata kok seperti itu, tanpa kita menggali lebih dalam apa yang dirasakan oleh Gugun ya, seperti itu. Hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi ya, itu sesuatu hal yang sudah kita sepakati bersama ya, kita sudah bicarakan dengan murid, dengan anak-anak ya. Jadi kita sepakat kalau kalian melanggar ini maka nanti akan dilakukan seperti ini, seperti itu yang namanya konsekuensi ya, kesepakatan, bukan satu arah tapi dua arah. Ketika murid-murid pun tidak mau, ketika ada misalkan ketika pembelajaran kita tidak boleh bermain HP, tapi kalau ketahuan bermain HP kira-kira harus diapakan? Kita tawarkan ke anak-anak ya. Ada yang jawab ya disita, ditaruh depan kayak gitu ya. Kita coba komunikasikan dengan semua anak yang ada di kelas, setuju apa tidak. Kalau setuju, oke, kita laksanakan itu yang namanya konsekuensi. Begitu nggih Bapak Ibu nggih terkait dengan disiplin positif ya. Biasanya kita lakukan di awal pembelajaran ya, kita buat kesepakatan kelas. Oke, hukuman di sini ya, sesuatu hal yang tidak terencana atau tiba-tiba seperti tadi ya. Tiba-tiba aja Pak Gugum minta, yuk berdiri depan kelas, yuk pegang hidung, atau mungkin angkat kaki, kayak gitu. Itu tidak terencana ya. Apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu guru ya langsung laksanakan. Kemudian murid tidak dilebatkan. Jadi kita nggak ada diskusi dulu dengan anak-anak. Misalkan anak-anak, oh kalau ini mainan sendiri atau dia tidur, nanti suruh maju ke depan ya, nanti suruh angkat tangan ya, angkat kaki ya, atau pegang hidung. Nggak ada komunikasi dua arah seperti itu ya. Jadi hanya bersifat satu arah ya. Dan hukuman ini membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Umang bahwa itu akan membekas ya. Walaupun hanya sedikit, mungkin dengan omongan kita, apalagi dengan suatu perbuatan yang benar-benar tidak nyaman, sampai anak-anak itu mempertawakan, itu akan membekas di benak anak tersebut. Mungkin sampai dia lulus, sampai dewasa pun dia akan selalu teringat, oh iya, dulu ini Pak ini kayak gini ke saya, akan teringat terus kayak gitu. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat ya, jadi dia mungkin akan menjadi orang yang introvert, akan tertutup ya. Dia akan merasa malu dengan teman-temannya ya, sehingga dia akan menjadi membuat dampak yang negatif terhadap anak tersebut. Ini yang namanya hukuman. Kemudian kalau yang namanya konsekuensi ya, itu biasanya terencana ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Murid ikut dilibatkan, jadi ada komunikasi dua arah untuk membuat suatu kesepakatan yang menghasilkan suatu konsekuensi
ya. Adakah tidak nyaman? Pasti tetap ada rasa tidak nyaman, ya. Misalkan HP-nya, kalau lagi main HP-nya disita, ya. Nanti orang tua yang ambil, itu kan rasa tidak nyaman juga, ya. Tapi kan cuma waktunya pendek, kan itu udah disepakati bersama. Kemudian guru ikut melakukan monitoring, ya. Jadi kita setelah kita melakukan kesepakatan dengan siswa, tidak serta-merta kita tinggalkan, tapi kita harus tetap memantau, ya, gitu. Kalau ditinggalkan ya tetap tidak akan berjalan yang namanya kesepakatan ini. Kemudian yang ketiga ada yang namanya restitusi, ya. Pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Distribusi. Parkir. Retribusi, Pak. Saya retribusi malah. Jadi Restitusi. kalau yang namanya restitusi, ya, itu proses memperbaiki keadaan ketika murid melakukan kesalahan, berlatih mencari solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi. Ya, misalkan anak suka tidur di kelas, ya, kita coba mendekati anak tersebut, kemudian kita komunikasi dengan anak tersebut. Kenapa kok suka tidur di kelas? Itu bawaan anak, jawabannya ibunya. ini kasus yang khusus sekali yang ini. Salah pijet berarti. Ini kasus yang khusus. Ya, barangkali dia mungkin ada sesuatu di rumah, mungkin tidurnya terlalu malam karena mungkin suka nge-game, atau mungkin malah diminta orang tuanya bantu bekerja. Itu kan barangkali ada di sekolah kita, ya. Kita cari tahu dulu informasi atau gali informasi ke anak-anak, ya. Kemudian kita coba mencari solusi untuk kita minta anak tersebut untuk mencari solusinya sendiri, ya, supaya ketika di kelas itu nggak tertidur. Bagaimana caranya, ya. Ya mungkin tidurnya lebih awal, caranya bagaimana? Mungkin lebihnya dikurangi, atau mungkin komunikasi dengan orang tuanya bahwasanya membantu orang tuanya mungkin jangan terlalu larut. Ya, ini yang namanya restitusi. Kata gizi Ya. kurang gizi biasanya. Stunting ya Bu. Stunting dari kecil makanya. Oke, coba ini ada refleksi nih. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku, ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya, ya, ini merupakan hukuman atau konsekuensi nih. Kalau disuruh mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali nih. Kalau ada kesepakatan ya konsekuensi. Kalau udah kesepakatan, konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba, hukuman. Oke. Ada sih yang hukum seperti itu. Ada yang kesepakatan seperti ini, ya. Ada. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ada kesepakatan. Ada sekolah yang memang ada sekolah yang sudah menerapkan seperti itu, berarti itu ya konsekuensi. Ya, jadi mungkin nggak ada gitu kan. Ya, jadi ini biasanya lebih ke arah konsekuensi karena terlambat hadir. Ya. Karena biasanya terlambat itu ada kesepakatan, ya. Di poin 10 poin atau mau lari atau apa, ada kesepakatan dengan siswa. Ya, ini konsekuensi. Berikan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan. Konsekuensi. Apa? Konsekuensi. Ya. Ya. Milik majikannya terkait dengan tanggung jawab. Ya, ada suatu hal yang memang harus dia selesaikan di sini. Kalau yang restitusi itu nanti lebih ke arah komunikasi siswanya supaya mencari solusinya sendiri. 58 halaman. Ini 32. Oke, dihitung oleh penghargaan. Jangannya ngomong aja Oke. kalau tega. Nih, kalau saya sendiri baru tahu bahwa yang namanya penghargaan itu sama aja dengan hukuman. Ya.
Oke, kenapa? Ya. Penghargaan itu merupakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lama-lama nggak efektif. Ya, Bapak Ibu pertama mungkin memberikan penghargaan. Oke, ya nanti bisa jawab, ya saya kasih A. Ya, yang nggak bisa jawab nggak dapat apa-apa. Ya, itu kan penghargaan. Tapi lama-kelamaan ternyata itu nggak efektif. Ya, karena yang mungkin yang akan menjawab mungkin hanya anak-anak itu aja. Yang lainnya nggak bisa, ya udah diam aja. Ya, nih, karena yang kedua karena adanya syarat jika, ya, itu. Jika saya bisa, jika kamu bisa dapat ini, jika enggak ya udah nggak dapat apa-apa, ya, kayak gitu. Kemudian akan merusak hubungan, ya. Tadi, aku nggak bisa ngerjain, nggak bisa jawab, ya udah diam aja lah. Terus kok BR, kok pusing pinter mana kok BR sing jawab, kok pusing disenangi bu guru. Lama-lama nanti ada pemikiran seperti itu. Ya, itu akan merusak hubungan antar teman. Ya, kalau kita sering memberikan penghargaan ke anak didik kita. Kemudian juga yang namanya penghargaan bisa mematikan, menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas. Ya, kenapa? Saya nggak akan belajar lebih ketika tuntutannya tidak ada. Gitu. Saya nggak akan melakukan apapun ketika saya nggak diminta. Ya, itu. Oke, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Benar lagi Pak. Kenapa? Antar kamu. Guru matematika. Ya, ini guru matematika gantian nom. Kenapa keyakinan kelas bukan? Itu kan cenderung tadi satu arah. Adanya punishment, anak mungkin tidak ikhlas, anak juga sebenarnya nggak mau gitu kan. Jadi itu kan bikin anak males, bikin anak malah ya udahlah aku nakal sekalian, mungkin bisa kayak gitu. Jadi kan kurang efektif juga. Kalau keyakinan kelas mungkin menurut saya lebih efektif dan lebih memotivasi anak dan tahu tujuan ke depan itu dia manfaatnya apa gitu. Mungkin itu cukup. Oke, terima kasih untuk Mbak Arum ya. Cantik. Cantik jawabannya ya, seperti orangnya. Ya, jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, tepat sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Arum ya. Jadi kalau yang ini apa sih sebenarnya sih? Peraturan ya. Ya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat, ya lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Arum ya itu secara tersirat ya itu mewakili dari nilai-nilai kebajikan universal, ya adanya kesepakatan ya konsekuensi yang nantinya akan diterima oleh anak ya itu semuanya disepakati. Itulah yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi nanti ketika kita membuat keyakinan kelas ya dari yang sudah disepakati, gunakan kalimat positif ya, kemudian nanti diwakilkan ini nilai kebajikan apa sih yang harus kita tanamkan pada diri kita kayak gitu ya. Mungkin bertanggung jawab, mungkin rasa disiplin ya, atau mungkin toleransi, menghargai, menghormati orang lain. Itu yang nantinya diwakili dengan kalimat-kalimat yang kita buat ya. Terkait dengan pembentukan keyakinan kelas ya, ini memang sifatnya lebih abstrak ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Tapi biasanya pernyataan universal itu setelah apa ya? Pernyataan-pernyataan yang diusulkan oleh anak-anak. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas ya, kita meminta anak untuk mencatatkan. Kalau saya biasanya meminta anak untuk mencatatkan ya apa yang ingin dilaksanakan sih selama kita belajar bersama gitu. Biasanya saya minta anak supaya maju ke depan ya, salah satunya kemudian anak sampaikan. Atau kadang juga saya minta anak-anak itu pakai kertas apa ya yang warna-warni itu. Saya minta anak supaya menuliskan, semua anak 35 anak atau 36 anak
tuliskan apa yang ingin kamu lakukan atau kita lakukan bersama ketika pelajaran informatika. Anak-anak mencatat mungkin 1 atau 2 pernyataan di kertas itu, nanti anak-anak suruh tempelkan di papan tulis, ya. Kemudian nanti kita baca semuanya. Setelah kita baca, kita kelompokkan. Yang mirip, yang tipe kita pisahkan jadi satu di sebelah kiri misalkan. Kemudian yang mirip lagi saya satukan di sebelah kanan. Kemudian dari kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang mirip itu nanti kita sortir, ya, bikin satu kalimat yang sama. Anak sendiri yang suruh membuat kalimatnya. Nah, setelah anak mau membuat kalimatnya, nanti mungkin akan terkumpul dari 36 anak yang membuat pernyataan, mungkin ada 40 atau mungkin 50 pernyataan yang ada. Kita sortir tadi, ya, kita kelompokkan, nanti akan menjadi paling cuma 15 atau 17 pernyataan. Ya. Dan dari pernyataan itu, ya, nanti kita rubah jadi kalimat positif. Ya, misalkan anak-anak kan mintanya dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya seperti itu. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas, misalkan seperti itu. Kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya kira-kira apa? Buanglah sampah pada Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu pernyataan pertama yang kita tuliskan. Kemudian tidak boleh berisik di dalam kelas. keep silent. Misalkan jagalah kondisivitas di dalam kelas, seperti itu misalkan. Nah, dari kalimat-kalimat pernyataan tadi yang kita sudah konversi menjadi kalimat yang positif, nanti kita tarik kalimat-kalimat tersebut itu mewakili nilai kebajikan apa sih? Ya, tidak boleh berisik atau misalkan jaga kondisivitas, itu berarti kita mewakili nilai apa? Menghargai ataupun menghormati orang lain. Gitu. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya, terkait dengan kebersihan. Nah, seperti itu. Nanti masing-masing itu kita tulis nilai keyakinannya apa. Mungkin kita nanti cetak di suatu kertas atau kita desain pakai Canva, nanti kita bagian ke anak-anak. Saya biasanya seperti itu ke anak-anak TK. Iya, dan kita ilustrasikan. Ya, biasanya saya buat seperti itu untuk anak-anak. Jadi misalkan mereka melanggar, ya udah, kemarin kesepakatannya seperti apa? Ya biasanya anak yang rete itu masalah HP. Ya, kesepakatannya apa? Ya udah, pegang dulu, taruh depan. Kembalikan lagi nanti ketika istirahat ataupun ketika mau pulang. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah sini. Nomor 2, Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Ini kalau keyakinannya apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin, ya, bertanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir di sekolah 15 menit, disiplin, terus apa lagi? Menghargai waktu, tuh sekali. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan, menghargai diri sendiri, ya, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran, budaya antri, tertib, ya, menghargai orang lain, dilarang merokok, kesehatan, menghargai orang lain. Sekarang kita ngomongin masalah kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap manusia pasti punya kebutuhan. Ya, nggak ada manusia itu yang nggak punya butuh. Ya, semuanya punya kebutuhan. Orang punya kebutuhan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk survive, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Ya. Kemudian ada kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang, kekuasaan dan kebebasan.
kebebasan. Yang bertahan hidup, contohnya kita butuh akan makanan, minuman, tempat tinggal, sandang pangan papan. Kalau kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang, ya, ya butuh diperhatikan, ya butuh disayangi, ya butuh di apa lagi? Ya peduli, ya itu tentang cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, ya ambisius, ya kita punya sesuatu yang kita ingin dapatkan, ya punya tujuan yang ingin dicapai, ya itu terkait dengan kekuasaan. Kemudian kebebasan, ya kebutuhan tentang mungkin waktu luang, mungkin untuk bepergian kemanapun, gitu, mungkin untuk bebas memilih sesuatu, ya itu tentang kebebasan. Kemudian kesenangan, ya kebutuhan akan diri, ya rohani kita, nah kesenangan. Ini skip. Nah, saya mau tanya ini nih. Bimo seorang anak TKP selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya, ya, yang ramai akan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani selaku guru itu bingung dan seringkali lari mengejar. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Oh hebat kan? Dinda. Bimo dan Dinda namanya. Bimo, Dinda, Pak Ani. Ada skip Bimo. Bimo jadi Dinda. Salah nulis. Kesel. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini bertahan, bebas, senang, butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, ya. Berarti dia butuh akan kasih sayang, ya. Melanggar banget ini ya Bu Endang, ya. Nah ini apa? Butuh diperhatikan, ya. Kebutuhan tentang kasih sayang. Nah, ini 5 posisi kontrol, ya, pendekatan eksekusi oleh Diana Gosen. Teorinya Ya. mudah ya Bu? Namanya teori ya. Teori ini gampang, tapi ketika melaksanakan susahnya minta ampun. Coba saya minta tolong ke Mas Zulfa ya, sama Mbak Is ya, Mbak Is. Seperti kontrak kemarin, saya minta tolong ya. Mbak Is sebagai bu guru, ya, Mas Zulfanya sebagai murid. Ya. Cocok betul. Sini sebentar Mas, sini. Mbak Is sini sebentar lah. Langsung. Aduh, bagus ya. Siapa? Siapa apanya? Biasanya kan saya. Ya, Assalamualaikum. Iya. Maaf telat bu guru gitu. Maaf telat. Bu Eus ya. Kok bisa telat? Bisa dong. Macet. Bangun jam berapa? Bangun jam 7. Silakan duduk. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Buat yang lainnya juga, kalau yang namanya sudah tahu berangkat sekolah, harusnya berangkatnya lebih awal untuk menghindari kemacetan. Siap. Aturan sekolah di sini harus berangkat jam 7 sudah sampai di sekolah. Siap begitu. Oke, terima kasih Bu Yus. Ya, kasih aplaus dong. Ya. Kira-kira kalau dari 5 posisi kontrol yang ada, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, sama manajer, kira-kira posisi yang mana? Manajer. Tadi. Pemantau. Yang mana? Apa ya? Yang pemantau. Ya, sangat baik sekali ya yang diperhatikan oleh Bius. Seharusnya semua guru SMK 2 Pro itu harusnya kayak Bu Yus ketika menghadapi siswa ini. Satu contoh lagi gue Ya. sama Oh, saya. muridnya. Ayo. Benar ya Pak? Apa? Gue dokumentasi yo. Apa? Guru. Benar Bu gurunya apa? Oh, tulisannya. Oke. Ini ya. Ya. Enggak, jangan ini yang biasanya yang dilakukan seperti apa? Anak
anak-anak, baiklah kita mulai pelajaran pada hari ini. Kenapa nggak Pak? Kita mulai pelajaran hari ini dengan materi yang oh ya? Gimana Uut? Wah, baru datang. Sumpah. Telat Bu ini Bu saya Bu. Kenapa? Enggak, tadi motornya bocor. Bocor? Iya. Dari rumah? Bocor nggak? Enggak. Nah, kalau punya kendala motor gitu bocor, besok lagi diperhatikan. Dari sore udah disiapkan. Tahu di jalan tadi. Terus ini alasan klasik apa gimana ya? Iya Bu. Iya. Kamu udah berapa kali terlambat? Pelajaran itu sudah 5 kali terlambat. Alasannya bisa ganti lagi? Baru 5 kali Bu. Kamu tadi sudah ke BK? Sudah pembinaan. Siapa BK-nya? Bisa banget ya udah, tadi ketemu dengan siapa? Besok ini Pak Bunur. Oh ya, udah mencatat poin? Sudah. Udah. Besok jadi ulang lagi ya. Silakan duduk. Oke, kasih aplaus dong buat Endang. Apa nih? Kalau yang ini yang mana ya Bu Ibu? Kalau ini yang mana? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Jadi dia itu bikin Paul itu kerasa aduh iya gitu. Jadi gue nggak menghukum tapi dia merasa bersalah supaya dia nggak melakukan lagi sebenarnya. Tapi dengan cara membuat dia merasa bersalah dengan tindakan yang dia lakukan. Ya. Ya, kalau yang motivasi konten ini sebenarnya Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi kira-kira yang paling bagus itu yang mana sih? Yang warna beda. Yang ini, oh ya warnanya beda ya. Ini nggak sengaja warnanya beda beneran. Ya jadi penghukum ya kita berarti memberikan hukuman ke anak tanpa kita cari tahu ya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, tanpa kita pengen tahu, tanpa kita cari tahu ya tiba-tiba kita kasih hukuman. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah tadi yang dicontohkan Bu Endang, kalau yang ketiga sebagai teman ya, oh ya Put, cara gitu ya, besok nggak usah diulang lagi, kayak gitu ya. Nah seolah dia itu teman kita ya, besok ibu bantu deh kayak gitu, atau besok bawa bantu, yang penting kamu kayak gini kayak gitu ya. Terus kalau pemantau tadi yang Bu Ius, kalau manajer ya tadi ya kita harus cari gali lebih dalam kenapa dia telat. Seperti tadi sebenarnya kita gali lebih dalam, tapi kalau Bu Endang memposisikan diri sebagai dia merasa bersalah ya. Kalau yang sebagai manajer apa nggak butuh waktu kayak maksudnya nggak di kelas gitu? Ya sebenarnya butuh waktu tertentu sih, nggak bisa tiba-tiba ketika ada case kita langsung ngomong di situ ya. Bisa jadi anaknya nggak mau terbuka. Iya, jadi kita butuh waktu tertentu ya, waktu khusus untuk ngobrol dengan anak. Ya kita harus komunikasi secara intens dengan anak. Ya kayak tadi, kenapa telat? Ya kita mau cari tahu lebih dalam, barangkali dia bangunnya kesiangan, jadi telat. Kenapa? Memberikan beberapa alternatif solusi berarti masuk ke manajer ya? Iya. Tapi kalau bisa solusi yang nyari anaknya sendiri. Ya, maksudnya kalau di BK itu kan ada kita memberikan beberapa. Jadi gini, kalau yang dulu saya pernah ikut ke Universitas mana Pak yang di Jogja dulu, itu kan jadi kita tuh untuk konseling ke siswa itu salah satunya adalah dengan memberikan beberapa alternatif gitu kan, hanya alternatif. Nanti kita jangan menentukan, tapi si anak. Nah, kalau yang dimaksud tadi adalah yang manajer yang terbaik, artinya pendekatan ini nih membutuhkan waktu, nggak hanya langsung, ya, tadi begitu saya baca, saya praktek, memang saya langsung mengarah ke pembuat merasa bersalah. Maksudnya tadi untuk memberikan contoh loh Pak, jadi nanti Pak Bowo tidak perlu memberikan contoh lagi gitu, membantu gitu maksudnya. Jadi kalau yang manajer, ketika kita mau menerapkan itu, kita membutuhkan waktu, tidak eksekusi di tempat langsung gitu kan ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Endang atas sharingnya. Jadi tepat sekali ya, kita memang butuh waktu ya untuk berkomunikasi dengan siswa supaya siswa itu bisa terbuka dengan kita ya. Jadi kalau seorang manajer itu memberikan alternatif solusi, tapi kalau bisa solusinya itu dari anak sendiri ya. Kita tambahkan alternatif yang lain supaya anak sendiri yang menentukan nanti ya. Dia mau melakukan apa ya terserah dia ya. Yang penting kita membimbing, mengarahkan, berikan alternatif. Seperti itu. Itu yang posisi manajer ya. Jadi mungkin kalau kita
selain guru BK mungkin ya, kita mungkin ke sini, mungkin juga ke sini atau paling banter di sini. Ya, jarang sekali kita masuk ke arah ranah ini ya. Mungkin kalau BK mungkin lebih sering ke manajer ataupun ke pemantau seperti itu. Ini skip ya, pasti udah. Oke. Kalau contoh seperti ini ya sudah, untuk kali ini tidak apa-apa, nanti saya bantu selesaikan. Ini sebagai seorang teman. Ya, kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Kemudian kalau yang ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu sering terlambat? Bersalah. Ya, ini merasa bersalah. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pemantau. Lebih ke pemantau atau manajer? Manajer. Ya. Karena kita menanyakan solusi ke anak. Kayak gitu. Kamu terlambat 15 menit nih, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Iya, ini ke pemantau. Ya. Karena kita harus memantau anaknya, ya. Kita kasih tahu. Sudah 5 kali loh. 5 kali loh. Pasti selalu datang terlambat nih. Kamu di sana. Nah, ini hukuman. Ya. Coba tadi tak suruh push up aja. Oke, ini yang terakhir ya, terkait dengan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ya. Nah, ini juga yang sering melakukan mungkin guru BK juga ya, yang hal-hal seperti ini. Problem solving. Kalau kita mungkin jarang sekali ya, atau mungkin malah tidak pernah. Ya. Wali kelas ya ada juga sih. Apalagi mungkin guru matematika ya. Sebagai wali kelas ya. Guru matematika ya, sebagai wali kelas ya. Pernah sih, soalnya saya bareng dia wali kelasnya ya kayak gitu. Tapi kalau sebagai guru matematika nggak tahu ya. Sebagai guru matematika? Iya. Contohnya apa? Itu tadi ya. Ya misalnya kayak tadi anak tidur apa telat, mungkin kan kita lebih memposisikan diri sebagai seorang teman atau mungkin menghukum atau mungkin paling banter kalau sebagai manajer gitu. Yang sebagai manajer pernah nggak? Kalau yang sebagai manajer wali kelas ya. Wali kelas ya. Guru matematika. Sebagai guru matematika lebih ke yang tadi ya, pemantau. Iya. Lalu paling banter pemantau. Ini Bu Arum kan guru matematika juga guru BK. Sebagai wali kelas. Pernah sampai ke Lombok di home visit. Iya Bu Arum. Iya. Tahu sebagai wali kelas ya, jadi manajer juga pernah. Jadi iya. Posisinya itu masuk semua buat Bu Arum. Yes. Jadi terkait dengan segitiga restitusi itu lebih ke arah sebagai posisi kontrol seorang manajer. Ya. Jadi setiap orang pasti punya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, atau mungkin kita pernah menanyakan ke anak, bisa jadi kamu akan melakukan hal yang lebih dari ini ya, kayak gitu ya. Tapi setelah itu kita harus menanyakan ke mereka ya, kira-kira solusinya apa, penguatannya seperti apa ya, itu di bagian menanyakan keyakinan. Tapi yang dijelaskan Pak Bowo ini, yang untuk kami ini kayak tadi itu yang terbaik adalah kan manajer. Manajer yang terbaik yang manajer. Nah itu tadi, apakah kita semua guru ya selain BK kok bisa menerapkan itu gitu loh? Maksudnya kan kalau untuk sebagai manajer itu butuh waktu Pak. Sementara butuh waktu itu ketika konseling dengan anak itu kan butuh keterbukaan si anak sebelum kita menanyakan kamu mau solusi apa. Dengan adanya kondisi ruangan aja, misalnya di ruang guru gitu ya, itu menurut saya nggak perlu sih, karena mungkin yang disampaikan ada pribadi dan lain-lain. Apakah bisa ya gitu loh? Pertanyaan berapa kali dulu gitu baru mungkin sampai ke tahap manajer. Kecuali kayak misalnya kalau guru BK kan punya keahlian khusus untuk menggali anak, dia bisa terbuka ya. Saya tidak sedang meremehkan guru yang guru mapel. Maksudnya kalau BK kan punya trik gimana supaya terbuka. Nah kalau guru mapel itu dengan hanya sekali ketemu di tempat yang di ruang guru,
apa iya gitu. Kalau di ruang guru memang nggak memungkinkan ya, apalagi ruang guru kita ya. Tapi yang namanya guru pasti kan harus membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan anak. Kuncinya di situ, sering komunikasi dengan anak supaya anak itu mau terbuka dengan kita ya. Karena saya merasakan ya, kalau dengan anak-anak kelas TK ya, beberapa anak sering komunikasi dengan saya, terutama TK 2 itu chemistry-nya enak, dapat ya. Jadi ketika kita ngobrol mereka nyambung, mereka juga merasa oh aku jadi teman nih kayak gitu. Jadi mereka mau terbuka ya. Jadi intinya komunikasi ya. Ketika kita mau komunikasi dengan anak ya, kita berusaha menjadi seorang manajer itu insya Allah pasti bisa ya. Itu tuh harus sudah dibangun dari awal ya. Iya, harus dibangun. Dan mungkin ya. Kalau BK kan hanya 1 jam nih. Kalau di mapel lain kan ada 2-3 jam. Mungkin setengah jamnya buat ngobrol gitu ya. Iya. Harus dibangun gitu ya. Ya memang seperti itu. Jadi kalau saya terus terang ketika kemarin saya lebih ke arah hard skill, tapi ketika saya mengikuti materi-materi yang dari CGP, saya lebih banyak mengarahkan arah soft skill. Jadi udah lebih materi, iya, materi. Ya, berarti udah lebih fleksibel gitu ya. Iya, kalau materi hard skill saya udah nggak begitu mempusingkan, ya. Beda sama dulu idealis saya harus anak kan harus bisa ini bisa itu, tapi kalau target kurikulum. Kalau yang sekarang, saya lebih ke arah soft skillnya. Ya, jadi kalau yang namanya jadi manajer kan susah, tapi semua orang pasti bisa jadi seorang manajer. Tapi ada efeknya Pak, anak SMP nggak pada bisa baca. Jadi ya memang berat sih ya, kalau ngomong sih gampang ya teori-teori seperti ini, tapi prakteknya ya berat. Tapi setiap dari kita pasti bisa sih, ya. Ya memang kita tidak bukan mengesampingkan masalah hard skill ya, tapi hard skill memang perlu, tapi memang untuk sekarang ini soft skill itu memang lebih dibutuhkan ya. Kalau kita ngobrol dengan rekanan industri pasti yang dicari itu orang bener, pinter itu bonus. Karena ketika di industri ya 3 bulan ditempa pasti jadi, tapi ketika masalah soft skill butuh waktu panjang untuk menempahnya. Seperti itu. Jadi ini menstabilkan identitas ya, mungkin kita agak asing dengan kalimat-kalimat seperti ini ya, tapi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, kita sesekali bisa ngomong seperti ini ke anak-anak kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri dan yang lain-lain. Mungkin hal-hal asing ya yang akan kita katakan seperti ini ke anak-anak ya. Berbuat salah itu nggak apa-apa ya. Anak-anak nanti persepsinya beda, oh orang apa-apa jadi guru ya. Tapi kan ada tambahannya lagi. Kalau salah itu nggak apa-apa, kalau saya sering ngomong 5 tambah 7, 16 nggak apa-apa kalau itu salah. Tapi kalau kamu sudah menyakiti orang lain itu sudah nggak bisa. Kalau saya sering salah hitung ya Mbak, bagi saya nggak ada masalah. Kalkulator saya kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Ini namanya menstabilkan identitas ya. Kalau saya Mengubah identitas dari orang yang salahnya itu ambruk. menjadi orang yang sukses. Rumah rugi. Lah kan nanti ada lanjutannya Mas. Jadi yang pertama kita ubah dulu jadi anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. 5 tambah 7 11 itu keliru, nggak apa-apa Mas. Ya, masih bisa belajar lagi atau coba diulangi lagi ya gitu. Itu kan menguatkan gitu. Tapi kalau misalnya itu mendidik yang tidak baik. Itu mendidik yang tidak baik. Karena tadinya itu disiplin positif. Nah, kalau 1-2 kali boleh, tapi kalau setiap kali itu tidak baik. Lah kan ada arahan dari bapak ibu gurunya. Nggak dibiarkan terus menerus. Maksudnya sekali sama itu Pak. Kan tetap ada bimbingan kan kayak gitu. Tapi 3 kali 4.000 betul Pak. Betul. 3 kali 1.000. Foto, cetak foto. 3 kali 4. Berak. Oke, kemudian kita juga harus tahu alasannya kenapa kok itu bisa keliru sih. Ya, kita cari tahu alasannya kenapa. Nggak serta-merta ya kita justifikasi itu nggak boleh gitu, atau nggak serta-merta kita biarkan ya udah salah nggak apa-apa ya, tapi kita harus tahu alasannya kenapa kok dia seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya sebenarnya ya. Gitu. Iya Pak, tapi kan gini. Pasti anak-anak akan menjawab. Kemudian yang terakhir itu terkait menanyakan keyakinan kelas. Ya kalau kita udah
menguatkan dia, ya, merubah mindset anak yang gagal jadi yang sukses. Kita cari tahu alasannya kenapa melakukan seperti itu. Kita coba tanyakan lagi ke anak tersebut, ya, keyakinan kelasnya seperti apa sih, ya. Atau kita coba hubungkan hal yang dia lakukan dengan keyakinan atau kebajikan yang ada, ya. Kalau misalkan kok belum ada keyakinan kelas atau belum ada kesepakatan, ya coba kita tarik benang merah tentang hal yang dilakukan dengan nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ini ada satu sebentar nih. Closingnya ini 6 tambah 18 sama dengan 1, 5 tambah 2 sama dengan 1, 4 tambah 8 sama dengan 1. Guru matematika? Benar dong. Anak bernama matematika benar. Lihat semestanya dulu. Iya. Sedang bicara tentang apa? Iya. Benar. Ada yang bisa kalian salahkan? Pandangannya mungkin kan kali ini kita nggak boleh menyamakan persepsi dengan diri kita. Setiap orang punya pandangannya masing-masing. Kalau pandangan saya seperti ini, 6 tambah 18 sama dengan 1, 5 tambah 2 sama dengan 1, 4 tambah 8 sama dengan 1. Setiap orang pasti punya persepsi masing-masing. Beda-beda tapi satu jua. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Yang lainnya? Visinya Mbak Mutri 18, satu tujuannya. Iya. Dari sudut pandang yang berbeda. Iya, dari sudut pandang yang berbeda. Saya bisa mengatakan putih. Yang di IKN itu ya Pak? Iya. Yang di IKN Garuda itu ada yang nunduk. Nunduk. Iya. Aneh mau kampret. Jadi macam-macam. Makanya kan setiap orang punya pandangannya sendiri. Ya. Jadi kita nggak boleh menyamakan bahwa kamu harus sama dengan saya, dia harus sama dengan saya, nggak boleh. Ya. Sudut pandangnya berbeda-beda. Saya pun memiliki sudut pandang yang berbeda dengan ini. Tadi pun Bu Endang berbeda, ya, berbeda-beda tetap satu. Ya, Bu Ina beda, Mbak Pur. Ya itu. Yang ini. Oh, yang ini mana? 5+2 ya. 5+2 saya katakan 10 ya bisa. Ya kalau itu 5 alasannya. Kenapa? Kan jadi sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau saya lucu Pak, 5+2 paling bagus. Kalau nanti bisa di-share lah. Iya, nanti saya tak share internal kita dulu ya nggak apa-apa. Iya, nanti saya tak share ke teman-teman semuanya. Karena Nanti untuk saya share. siswa juga relevan juga, nanti ada beberapa yang bisa kita ambil materi ini. Baik, Laut. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya ini terkait dengan waktu. Ya, saya anggap ini adalah waktu kita sehari semalam. Ya, 24 jam. Ya, menjadi 1 hari. Ini adalah waktu kita selama 1 minggu. Ya, kalau yang bawah waktu kita selama 1 tahun. Ya, semuanya berkaitan dengan waktu. Karena yang namanya waktu itu nilai apa? Hal yang paling mahal buat kita semuanya. Hal yang paling berharga untuk kita semuanya. Waktu itu tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa diulang lagi. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Seperti surat Al-Asr, ya. Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya orang-orang itu merasa rugi kecuali mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Jumpa lagi nggak tahu kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. harapan atau apa yang tidak boleh dilakukan ketika belajar di dalam kelas menggunakan ini. Nanti setelah kalian masing-masing dari kalian menuliskan di sticky note ini, nanti silakan ditempelkan di bawah tulis ini di bagian usulan
kesalahan yang setipe. Jadi yang memiliki hal yang mirip ya atau yang setipe bisa kelompokan di sebelahnya. Ya. Misalkan di sini tidak boleh mencoret meja atau tembok, ada sprinting, dilarang makan di kelas. Ini tentang tembok. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan yang